Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menganalisis tentang pertumbuhan dan laju eksploitasi ikan. Di sini saya menggunakan perangkat lunak komputer, yaitu aplikasi Fisat. Sebagai contoh, data yang akan saya analisis adalah hasil tangkapan ikan hiu sutra pada tahun 2017. Datanya telah saya bagi berdasarkan bulan dengan jumlah kelasnya telah diketahui. Jadi setelah saya analisis, saya dapatkan jumlah kelasnya 11. Dengan masing-masing frekuensi telah diketahui pada setiap bulannya. Jadi ini adalah frekuensi panjang pada setiap bulannya. Misalkan pada bulan Januari panjang antara 62 hingga 84 cm. Pada bulan Januari ini hanya terdapat satu ikan saja, seperti itu. Selanjutnya bulan Februari datanya kita dapatkan tidak ada, maksudnya tidak tertangkap ikan hiu pada bulan Februari. Selanjutnya bulan Maret, ini contohnya adalah pada panjang 108 hingga 130 hanya terdapat satu ekor ikan. Sedangkan untuk panjang 177 cm sampai 199 cm ini diperoleh 15 ekor ikan. Selanjutnya seperti itu. Jadi data tadi telah saya pindahkan ke Fisat. Nama spesiesnya adalah Carharhinus falciformis. Nama lokalnya adalah hiu sutra, satuan pengukuran cm. Untuk small nilai ini kita masukkan nilai ini. Nilai rata-rata batas kelas terendah. Jadi di sini adalah 73. Kita masukkan 73. Kita gunakan pengukuran total length. Untuk kelas intervalnya kita pakai 23. 23 ini nilai dari jarak kelasnya. Oke, kita masukkan, kemudian kita klik OK, secara otomatis akan muncul selang kelasnya ada 11. Kemudian untuk frekuensi masing-masing setiap bulan ini kita masukkan dari nilai ini. Jadi ini kita tinggal copy saja, kemudian kita paste di sini. Dan secara otomatis akan tercopy di sini. Kemudian kita save. Setelah tersave, secara otomatis selanjutnya kita akan menganalisis tentang pertumbuhan ikan, di mana untuk menganalisis pertumbuhan ikan itu terdapat beberapa metode seperti elevan, kemudian bata karya, dan beberapa metode lainnya. Namun di sini saya menggunakan metode elevan, di mana elevan ini sendiri dia menggunakan fungsi Rn tertinggi, yaitu setelah kita dapatkan nilai Rn-nya tertinggi, kita sesuaikan dengan L infinity dan nilai K-nya. Mungkin lebih jelasnya langsung saja. Elevan. Oke. Setelah kita pastikan datanya sama, kemudian kita compute. Kita klik OK. Kemudian kita ke Cascade. Nah, di Cascade ini L infinity-nya sudah ada. Namun L infinity yang dimaksud di sini belum tepat. Jadi kita harus mencarinya. Caranya kita respon surface di sini. Oke.
Di sini ada beberapa parameter yang harus kita masukkan, seperti L infinity dari from hingga to-nya, kemudian nilai K. Nah, untuk nilai K sendiri kita peroleh dari beberapa hasil penelitian atau referensi nilai K untuk ikan hiu ini. Misalnya untuk L infinity ini kita masukkan nilai dari ini. Nilai tertinggi dari selang kelas atas. Di sini 314. Kita masukkan 314. Untuk to infinity-nya, nah ini kita peroleh dari nilai selang kelas atas tertinggi dibagi dengan 0,9. Oke, 348,889. 348,89. Oke. Selanjutnya nilai K yang saya dapatkan dari referensi itu berkisar antara 0,08 hingga 0,34. Kemudian kita cari starting point-nya, kita cari setiap bulannya, misalnya samping pertama bulan Januari dengan starting leg ini kita lihat modus tertinggi. Misalnya di sini modus tertingginya adalah 11. 11 ini berada di kisaran 211. Nah, kemudian kita compute. Oke. Jadi tadi telah saya singgung tentang Elefan ini. Elefan ini menggunakan nilai RN tertinggi. Untuk memudahkan kita menentukan nilai RN ini, di sini ada warna, ada perbedaan warna. Biasanya untuk nilai tertinggi itu berdasarkan ditunjukkan pada warna merah. Oke, jadi di sini. Oke. Untuk nilai tertinggi di sini terdapat 4 data ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini kita harus masing-masing kita harus cari. Caranya misalnya nih. Automatic surface. Oke. Misalnya pada panjang pada L infinity 341,91 dengan nilai K 0,34. Sekarang kita cari. Tiga empat satu koma sembilan satu 0,34. Kemudian kita compute. Ternyata di sini masih terdapat 3 baris. Jadi harusnya kita dapatkan itu hanya 1 baris saja untuk nilai L infinity dan K-nya. Jadi kita harus coba lagi. Selanjutnya ini berada pada L infinity 343,66 dengan nilai K 0,34. 343,66. Kemudian kita compute. Nah, ternyata masih terdapat 2 baris. Sedangkan kita cari adalah hanya 1 baris saja. Kita lihat lagi. Berada di kisaran L infinity 345,40 dengan nilai K 0,34. 345,40 0,34. Oke, kita compute. Nah, ternyata masih sama seperti tadi. Masih terdapat 2. Oke, kita cari lagi. Ini.
ini berada di kisaran 348,89 dengan nilai K 0,33. 348,89 0,33. Kita komplit. Nah, jadi kita dapatkan di sini untuk R infinity dan K-nya itu adalah 348,0,03. Sebelumnya kita ke Kasken. Oke. Nah, di Kasken tadi kita telah bahas bahwa untuk L infinity-nya sudah ada, namun kita tidak pakai L infinity ini. Namun yang kita pakai adalah nilai ini. Ini 348,89. Jadi kita masukkan di sini 348,89. Kita checklist, berada di starting sampel Januari dengan starting leg di kisaran. Nah, kemudian kita compute. Oke. Nah, jadi secara otomatis nilai K-nya adalah 0,44. Jadi K yang dipakai di sini adalah ini, 0,44. Selanjutnya kita akan melihat grafiknya. Kemudian kita oke, jadi ini adalah grafik pertumbuhan dari hiu ini. Oke, di mana ini adalah garis yang horizontal, ini adalah melambangkan kohort umur dari ikan ini, sedangkan untuk garis yang vertikal ini atau yang bentuknya histogram ini adalah kondisinya di alam. Misalnya ini kenaikan terjadi, terus ini mengalami rekrutmen, kemudian lagi mengalami kenaikan pertumbuhan, kemudian rekrutmen. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis tentang mortalitas. Di mana di mortalitas ini sendiri kita akan menduga menggunakan untuk mortalitas alaminya kita menggunakan persamaan dari Pauli. Misalnya untuk tadi kita masukkan nilai L infinity-nya 348,89 dengan nilai K-nya 0,44. Nah, di sini kita masukkan nilai ini, mean habit temperatur, nilai rata-rata temperatur. Misalnya di sini kita pakai 29. Oke, kita ketik. Secara otomatis nilai dari mortalitas alaminya ini akan keluar. Jadi ini 0,53 sekian. Kemudian kita akan melihat laju eksploitasinya. Caranya sama, kita mortality estimation dengan kita pilih untuk steady state sample. Jadi kita pilih di sini length converted. Oke, jadi di sini untuk L infinity-nya tadi 348,89, nilai K-nya 0,44. Kemudian kita compute. Nah, jadi ini untuk kurvanya. Nah, di sini sudah ada nilai Z-nya, namun kita harus mencarinya secara otomatis.
Ya. Kita harus mencarinya secara manual. Caranya kita reset dulu, oke. Kemudian kita lakukan penurunan yang curam. Namun kita harus tentukan mulai dari penurunan pertama. Di sini masih mengalami kenaikan, di sini penurunan pertama. Oke. Jadi secara otomatis nilai Z-nya yang kita dapat adalah 2,97. Kemudian kita extrapolate probability. Kita masukkan nilai suhu rata-ratanya 29. Kemudian kita proses. Nah, ini. Jadi nilai mortalitas alamiah tadi 0,54 dengan mortalitas penangkapan 2,244 dengan laju eksploitasi 0,82. Namun sebelumnya tadi saya lupa, ternyata di sini adalah di persamaan Pauli itu sendiri dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan nilai natural mortality ini menggunakan persamaan log M sama dengan 0,0006 kurang 0,27 log L infinity tambah 0,6543 log K tambah 0,4634 log T, di mana untuk temperatur itu sendiri sangat berpengaruh terhadap mortalitas alami di perairan tropis. Jadi itu saja untuk pertumbuhan dan laju eksploitasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.